Kebijakan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng mulai berlaku 1 Februari 2022. Kebijakan ini wajib diikuti penjual retail pedagang di pasar tradisional. Bahkan pemerintah turut menjamin jika stok tersedia. Namun di sisi lain sejumlah kalangan meragukan soal kebijakan ini karena gencarnya tudingan monopoli harga hingga permainan kartel yang merugikan pedagang. Benarkah demikian? Apakah sudah ada temuan KPPU terkait hal tersebut? Kita bahas lebih lanjut dengan narasumber yang sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Yang pertama kita terhubung dengan Abdullah Mansuri, Ketua DPP IKAPI, dan juga Ukay Karyadi, Komisioner KPPU. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, kabarnya baik. Baik ya, oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Sebelum saya ke Komisioner KPPU, ke Bang Ukay, saya ingin ke Bang Abdullah dulu. Bang, sebelum lebih lanjut saya menanyakan bagaimana concern pedagang pasar tradisional soal harga eceran tertinggi ini yang kabarnya juga masih pro kontra. Ingin bertanya dulu, stok minyak goreng di pasar sampai hari ini bagaimana? Masih kosong atau sudah ada atau seperti apa? Ya, sampai detik ini, padahal berlakunya besok ya, sampai detik ini kami pantau pedagang kami belum mendapatkan aliran distribusi dari subsidi yang disuarakan oleh pemerintah. Nah, ini sebenarnya yang terus kami ingin dorong bahwa hal yang paling penting itu ada dua hal. Yang pertama komunikasi. Sampai detik ini kami tidak mendapatkan komunikasi apapun, pedagang juga belum mendapatkan informasi apapun. Dan yang kedua adalah distribusi. Distribusinya itu tetap pakai agen yang lama atau distributor yang lama atau bagaimana sistem distribusinya. Ini sesungguhnya yang kami concern karena selama ini pemerintah hanya bicara lewat media tetapi tidak sampai pada sasaran-sasaran yang diharapkan. Oke, Kita sebentar, tahu Bang Abdul. Jadi soal kenaikan atau kebijakan HET ini teman-teman di IKAPI nggak diajak ngobrol gitu, tapi klaimnya udah loh. Tidak, HET, kebijakan HET di semua komoditas, tidak hanya di minyak goreng ya. Kebijakan HET selama ini tidak pernah melibatkan pedagang pasar. Nah, kenapa HET tidak pernah mendapatkan respon dan tidak pernah berjalan di pasar, bahkan lebih sering di atas HET, contoh seperti cabai rawit kemarin sempat 100.000, HET-nya padahal 33.000. Kenapa itu? Karena memang pemerintah tidak melihat secara langsung bagaimana sih kondisi fakta di lapangan, bagaimana sih produksinya, berapa sih luasan produksinya, bagaimana sih distribusinya. Nah, ini kami harapkan di minyak goreng ini sebenarnya kami menunggu di hampir semua organisasi pedagang pasar tidak pernah mendapatkan informasi. Bahkan kami dapat informasinya malah dari teman-teman media yang menyatakan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri menyatakan nanti IKAPI akan menjadi pengawas katanya. Tapi sama sekali kami tidak dihubungi. Oke, rantai distribusi untuk minyak goreng ini sebenarnya untuk sampai ke pedagang-pedagang pasar tradisional ini seperti apa sih, Bang? Atau jangan-jangan ada yang skip begitu mungkin? Begini, sebenarnya ada perbedaan antara retail modern dengan pasar tradisional. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Kalau retail modern bisa G2G, pembayaran bisa lewat langsung dengan perusahaan, tapi kalau pasar tradisional tidak, harus melalui beberapa rantai distribusi. Di agen itu kita juga harus membeli cash and carry. Ya, di agen ya. Kalau di retail mungkin bisa karena bankable dia bisa membayar mungkin bulan depan gitu ya dengan pabrik. Tapi kalau kita tidak bisa kasbon dulu. Tapi kalau di pasar tradisional tidak, karena jumlahnya banyak pedagang di masing-masing pasar, itu yang membuat kami harus menunggu dari agen-agen yang memang distribusinya sudah terbiasa. Nah, biasanya setelah kami cek ternyata dari pabrik itu harus melewati beberapa rantai distribusi untuk sampai ke pasar. Tidak langsung pabrik menuju ke pasar. Ini sesungguhnya yang ingin kami luruskan, kami ingin bantu bagaimana dari pabrik bisa langsung masuk ke pasar. Sehingga tidak memperpanjang rantai distribusi. Katakanlah pabrik menempatkan A gitu ya.
harga sekian gitu. Tapi karena panjangnya rantai distribusi, apakah ini bisa sesuai dengan target pemerintah? Nah ini yang belum dan sampai detik ini belum mendapatkan respon dan perhatian khusus. Gitu. Oke, inilah yang kemudian kenapa teman-teman IKAPI mengatakan di beberapa pemberitaan bahwa mekanisme pasar yang seperti ini sangat tidak memungkinkan jika HET ini diterapkan bagi pedagang tradisional, begitu ya? Setuju, setuju. Kita harus memperbaiki. Pertama harus memperbaiki rantai distribusi. Itu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Yang kedua, bagaimana sih sesungguhnya proses subsidi ini kami nggak pernah diajak bicara sama sekali, sama sekali. Kalau dari awal kami tahu, kami bisa menginformasikan kepada pedagang. Oke, dalam jeda waktu sekian hari kita akan menghabiskan stok yang dimiliki. Karena stok yang kita miliki itu sesungguhnya stok-stok lama dengan harga yang cukup tinggi. Sampai detik ini saja, harga masih 18.500. Ini karena apa? Karena menggunakan stok lama. Nah celakanya pemerintah mendahulukan retail modern dengan harga 14.000. Sehingga ada panic buying, ada diserbu sama masyarakat. Bahkan dijual ke pasar agar pasar menjual dengan harga tinggi. Ini yang nggak masuk akal. Oke. Awal mula kami mendorong agar pasar tradisional dulu dibenahi, distribusinya dibenahi, pengawasannya dibenahi. Kalau itu sudah dibenahi, dilakukan komunikasi dengan baik, maka kami meyakini bahwa stabilitas harga secara nasional itu bisa kita selesaikan, bisa kita pantau dan bisa kita awasi. Tetapi kalau lewat retail modern dulu, baru pasar tradisional, ya harganya tetap ada yang sama. Oke, ini yang kemudian kekhawatiran akan terjadi persaingan harga yang tidak sehat dan juga kelangkaan stok begitu ya, karena itu tadi secara distribusi rantainya juga tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi. Oke, saya ke Bang Ukay kalau gitu. Bang Ukay, soal kisruh HET minyak goreng ini, konsen KPPU ini kemana? Karena tadi penjelasan dari Bang Abdullah ini sudah mengatakan bahwa rentan sekali kemudian terjadi persaingan harga, stok yang juga akan berpotensi dimainkan oleh pedagang-pedagang yang berada di level atas begitu. Ini bagaimana sorotannya? Ya kalau KPPU konsennya tentunya ke struktur pasar di industri minyak goreng ya, yang cenderung oligopoli, di mana pasar minyak goreng ini mayoritas disuplai oleh beberapa perusahaan saja. Padahal kan pasarnya dari Sabang sampai Merauke dibutuhkan oleh 250 juta penduduk Indonesia, tetapi pemainnya sedikit. Nah tentunya ini sangat rentan karena mereka memiliki posisi dominan di pasar. Pada hari ini misalnya baik di pasar tradisional maupun di retail modern mengatakan bahwa mereka kurang pasokan dari distributor maupun dari pabrik-pabrik minyak goreng. Di sisi lain dari pihak industri minyak gorengnya mengatakan barang itu ada. Nah ini di mana sebenarnya? Kalau produksinya tetap berjalan ya artinya mereka tidak tergoda CPO-nya diekspor ke luar negeri, tentunya harusnya segera digelontorkan ke pasar, baik ke pasar tradisional maupun retail modern gitu ya. Seperti itu. Artinya tinggal besok loh Bang. Hari ini terakhir berarti besok seharusnya sudah berlaku ya. Tapi belum, masih temuan KPPU soal bagaimana stok dan juga distribusi ini masih bermasalah. Ya, di kebijakan per 1 Februari itu kan DMO sama DPO ya, artinya tidak ada lagi subsidi. Jadi subsidi yang dari awal didahulukan ke retail modern, kemudian seminggu kemudian ke pasar tradisional sudah nggak lagi. Pemerintah mematok harga untuk minyak goreng yang premium itu 14.000 per liternya, sementara untuk yang kelas curahnya itu 11.500 per liternya. Artinya dengan kata lain, pemerintah sudah menetapkan harga, tinggal industri minyak goreng harus menyesuaikan harganya. Jadi tidak boleh lagi menjual di atas harga itu. Nah, kenapa pemerintah berani menetapkan seperti itu? Saya pikir karena suplai bahan baku industri minyak goreng kan diambil dari kebunnya sendiri ya. Ini yang jadi problem juga di hulunya, di perkebunan sawitnya
itu mereka menguasai perkebunan sawit. Artinya dia CPO-nya mereka yang memproduksi. Begitupun di hilirnya mereka memiliki pabrik minyak goreng. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Oleh karena itu tentunya dengan terintegrasinya dari hulu sampai ke hilir, integrasi vertikal ini kan idealnya terjadi efisiensi. Artinya si pabrik minyak goreng mendapatkan bahan baku dengan harga yang relatif murah karena diambil dari kebun sendiri, dan juga ada kepastian pasokan. Nah, ini kan yang tidak terjadi seperti ini. Oke, sehingga kemudian ini kekhawatirannya ada excessive margin begitu ya, monopoli harga juga untuk produsen-produsen besar Ya, ini yang betul. mengangkangi industri minyak goreng begitu ya yang ada di Indonesia. Kita akan break dulu sejenak, nanti saya akan kembali ke Bang Abdullah juga bagaimana kemudian apakah nanti bisa teratasi persoalan seperti ini, karena besok tinggal menunggu ya apakah kebijakan ini juga akan berlaku di pasar tradisional. CNN Indonesia Newscast segera kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Saya ke Bang Ukay lagi. Bang Ukay, bagaimana kalau melihat adanya dugaan excessive margin begitu ya untuk harga eceran tertinggi ini, apa yang Anda temukan soal ini? Ya, sebelumnya memang itu ada sangat keuntungan di luar normal tuh di minyak goreng sudah pasti. Nah, alasan mereka karena harga CPO di pasar internasional naik gitu kan. Ya, memang jadi si kebun sawit itu punya dorongan untuk mengekspor sebanyak-banyaknya. Nah, cuma problemnya kan kebun-kebun sawit yang besar itu dia memiliki pabrik minyak goreng yang harus mereka suplai juga kan. Nah, pilihannya kan tentunya kalau dia mau mensuplai ke pabriknya sendiri, tentunya dia akan semacam tanda petik kehilangan keuntungan lah dibanding mengekspor. Nah, tentunya mereka biar tidak merasa rugi tanda petik ya secara dibanding harga internasional, mereka menyamakan harganya dengan harga internasional tersebut. Nah, mereka yakin mengenakan harga yang tinggi itu karena ya minyak goreng yang produksinya itu pasti laku di pasaran. Karena minyak goreng ini kan selain pasarnya dikuasai industri pabrik-pabrik tertentu, juga kebutuhan minyak goreng ini adalah kebutuhan pokok yang sifatnya inelastis. Berapapun harga yang ditawarkan cenderung akan dibeli oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu KPPU melihat ini ada semacam karena struktur pasarnya oligopoli, ada penyalahgunaan posisi dominan ya, potensi penyalahgunaan posisi dominan baik di hulunya maupun di hilirnya. Nah, sinyal terjadinya penyelenggaraan persaingan usaha itu juga diperkuat karena harganya naiknya bersama-sama. Harusnya kan ketika misalnya grup PTA menaikkan harga minyak goreng, kalau PTB-nya tidak menaikkan kan itu peluang dia untuk mengambil alih pangsa pasarnya PTA. Karena kan masing-masing punya kebunnya sendiri-sendiri gitu. Nah, ini semakin memperkuat KPPU bahwa ini semacam ada kesepakatan di antara mereka dalam hal menentukan pasokan ke pasar maupun dalam rangka menetapkan harga yang tinggi tersebut. Jadi bukan karena harga bahan baku yang tinggi ya, karena gini, semalam saya juga sudah berbincang dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang mengatakan bahwa penyebab harga minyak goreng tinggi ini adalah harga bahan baku yang tinggi, bukan karena excessive margin atau pengambilan keuntungan secara berlebihan. Nah, ini saya akan putarkan SOT-nya dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Harga tinggi itu bukan karena excessive margin. Setahu saya excessive margin ini tidak ada excessive margin, tetapi sifatnya adalah karena bahan baku yang tinggi. Sehingga saat ini pemerintah itu mengintervensi dengan menurunkan harga bahan baku. Dan kepada siapa harga bahan baku ya harus ini diwajibkan disediakan adalah kepada mereka yang eksportir. Jadi eksportir dalam rangka melakukan eksportasinya, siapkan dulu bahan baku ke dalam negeri dengan volume yang cukup. Dalam hal ini adalah
20% dari dari angka ekspornya. Nah, sehingga bisa disalurkan kepada perusahaan minyak goreng dengan harga bahan baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu CPO-nya 9.300 per kilogram dan olehnya 10.300. Oke, Bang Ukay, gimana? Apa respon Anda soal ini? Ya, itu kan diasumsikan apabila si pabrik minyak goreng itu membeli CPO-nya di pasar dengan mengacu ke harga internasional. Cuma kan itu mereka membeli dari pabrik punya dia sendiri ya, kebun punya dia sendiri gitu. Jadi saya punya kebun, saya juga sekaligus memiliki pabrik minyak goreng. Ya kan, masa selama ini kan itu dibuat karena memang untuk dalam rangka efisiensi ya, bahwa dari untuk menjamin kepastian bahan baku, pasokan bahan baku industri minyak goreng saya punya kebun, dapat izin dari pemerintah, dapat HGU, itu kan tanahnya tanah negara tuh. Nah, tapi kalau pabrik minyak goreng sendiri membeli ke kebun sendiri dengan mengacu pada harga internasional kan itu tidak adil, ya kan, tidak ada. Maka dalam artian berarti si pemilik perusahaan tersebut untung dua kali dong. Di hulunya di perusahaan minyak goreng, di perusahaan perkebunannya dia untung besar karena harga CPO-nya melonjak. Di minyak gorengnya juga mengambil untung dia. Dua kali untungnya, ini dua besar ya untungnya ya. Jadi itulah sangat eksesifnya di situ. Artinya hulu ke hilir ini bermasalah ya. Ini yang juga kemudian menjadi temuan KPPU untuk ditindaklanjuti. Iya, di hulunya itu kan pabrik perkebunan sawit itu kan semakin terkonsentrasi ya. Bahkan di tahun 2021 karena setiap perusahaan itu melakukan aksi korporasi merger akuisisi kan harus lapor ke KPPU. Di tahun 2021 itu ada 10 aksi akuisisi kebun sawit ya, tentunya yang akuisisi itu yang lebih kecil diakuisisi oleh perusahaan yang lebih besar. Nah, itu yang dari yang 6 yang mengakuisisi itu adalah perusahaan Malaysia. Jadi perusahaan Malaysia posisinya di kebun sawit kita semakin lama semakin dominan karena dilihat data dari banyaknya yang mengakuisisi kebun-kebun lokal gitu. Nah, di satu sisi kebun sawitnya semakin terkonsentrasi pada pelaku-pelaku usaha besar ya. Di sawit kan ada dua pemainnya ya, korporasi dan punya rakyat gitu. Nah, yang punya korporasi itu, punya perusahaan besar itu terintegrasi sampai ke hilirnya, ke industri minyak gorengnya. Di industri minyak gorengnya juga sama, semakin terkonsentrasi. Ini ada semacam entry barrier untuk mendirikan pabrik minyak goreng baru nih, nggak berubah petanya dari sudah lama. Nah, oleh karena itu di hilirnya, di hulunya semakin sedikit pemainnya, semakin terkonsentrasi. Di hilirnya, di industri minyak gorengnya itu tetap relatif tidak ada penambahan pabrik minyak goreng baru ya. Walaupun ada itu hanya terafiliasi dengan pemilik yang lain, dengan yang lamanya. Nah, ini kan menjadi masalah karena mereka terintegrasi. Sementara kebutuhan terhadap minyak goreng kan semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, seiring dengan pertumbuhannya bisnis makanan gitu. Bang Abdullah, artinya apa yang dipaparkan oleh Bang Ukay tadi, inilah yang kemudian akan sulit melihat nanti kalaupun kebijakan ini berlaku, stabilnya harga ini akan menjadi hal yang sulit juga nanti oleh teman-teman di IKAPI. Ya, yang disampaikan Pak Ukay sangat masuk akal ya. Sejak awal kami sudah bawel bicara bahwa ini bukan hanya persoalan CPO, harus ada kebijakan yang berpihak. Sebenarnya dari sini akan ketahuan nanti siapa yang berpihak ke siapa sebenarnya. Nah, yang paling penting adalah yang jadi korban itu adalah pedagang pasar. Selalu pedagang pasar. Kami sudah sampaikan dari awal bahwa ini mau menghentikan minyak goreng curah. Minyak goreng curah itu alternatif pengganti. Karena kemasan itu tidak ada opsi untuk masyarakat menengah ke bawah yang punya ekonomi terbatas. Dia bisa beli 1/4 liter, tapi di kemasan ataupun kemasan sederhana itu tidak disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari awal kami sudah sampaikan bahwa ini persoalan distribusi.
Ini persoalan distribusi. Ini saya bicara dari rantai perusahaan ke bawah. Kita belum bicara bagaimana menggunakan alasan CPO dunia untuk melegalkan harga tinggi. Dan itu juga dibersamai dengan rantai distribusi yang menurut kami juga bagian dari itu. Maka ini yang harus ditelusuri bersama, sehingga kenapa sih harganya sampai 18.500 bahkan tembus di 20.000. Mak-mak itu protesnya ke kami. Nah kami ingin mendorong agar kita terbuka, harus ada kebijakan yang berpihak kepada kita. Dari awal kita semua tahu bahwa perusahaan minyak goreng ya itu saja. Sawit ya milik dia juga. Nah, kenapa tidak ada kepedulian sedikit saja untuk kebutuhan nasional? Ini yang sesungguhnya harus kita dorong bersama. Sebenarnya nggak sulit kalau pemerintah mau, tolong kalian bantu produksi dalam negeri dengan harga yang jangan kami yang ditekan, harusnya pihak perusahaan yang mengambil keuntungan sudah cukup lama, berpuluh-puluh tahun. Oke, membenahi tata niaga ini di mana salahnya menurut Anda? Ya sebenarnya jangan selalu, salah satunya ya. Ya yang kedua, jangan hanya bergantung pada retail modern. Yang harus, kalau yang menjadi corong harga itu retail modern, nggak ada masalah. Artinya pedagang pasar menghapus jualannya minyak goreng, nggak ada masalah. Tapi harus disampaikan ke publik sehingga publik tahu. Nah masalahnya adalah semua distribusi itu diserahkan ke retail modern. Padahal pangsa pasar di pasar tradisional itu jauh lebih besar dan jauh menggapai masyarakat menengah ke bawah. Itu yang tadi saya sebutkan. Kenapa minyak goreng curah masih berlaku dan cukup diminati di pasar? Karena di pasar tradisional itu masih ada opsi 1/4 liter, masih ada opsi sesuai kemampuan masyarakat. Itu yang sesungguhnya menjadi keuntungan tersendiri di masyarakat, di pasar tradisional, karena dia masih menjual kebutuhan sesuai dengan kapasitas masyarakat. Kalau dia cuma bisa beli 5.000 katakanlah, ya bagaimana jual tukang-tukang gorengan itu kalau memang keuntungannya tipis, dia jualnya pasti beli minyak goreng curah. Nah celakanya sekarang harga minyak goreng curah itu juga tinggi. Sedangkan pesuplai minyak goreng curah ya pabrik-pabrik itu juga. Oke, apakah kemudian ini menjadi alasan bahwa ada persoalan juga di administrasi yang menyulitkan begitu ya dibanding retail modern daripada teman-teman di IKAPI begitu? Iya, karena sebenarnya kami bisa mendorong agar ada percepatan atau pemangkasan rantai distribusi. Sebenarnya bisa kami mendorong itu. Selagi komunikasi antara semua stakeholder dari awal kami sudah bawa sampaikan. Kita duduk bersama dengan asosiasi minyak goreng, kita duduk didampingi pemerintah, kita cari solusi. Karena kami ini selalu yang ditekan mak-mak, yang ditekan ibu-ibu, yang harganya cukup tinggi. Nah, kita cari bagaimana sesungguhnya solusinya. Apakah organisasi pedagang pasar dengan pabrik bisa MOU? Kita pakai jaminan IKAPI untuk langsung mendistribusikan dengan pola yang sama dengan retail modern. Retail modern bisa dia masuk 1 kali, terus bayarnya masuk kedua. Bisa juga. Ya itu lebih mempermudahkan. Nah persoalannya di pasar itu, agen datang kita bayar cash and get, sesuai kebutuhan kemampuan kita. Kalau harganya tinggi, otomatis karena kemampuan kita hanya punya modal 1 juta, ya 1 juta itu yang kami belikan dengan kapasitas yang lebih kecil. Dan jualnya juga kami sulit, maka pedagang pasarnya yang paling sulit. Kita harus duduk bersama untuk memangkas rantai distribusi dan untuk mencari solusi sesungguhnya bagaimana agar harga ini tidak tinggi. Minimal harus sama dengan HET. Tapi kalau tidak ada itu, kami masih belum yakin bahwa di pasar tradisional tetap sesuai dengan ketetapan pemerintah HET-nya. Karena ini mekanisme pasar yang berlaku. Oke, saya ke Bang Ukay. Bang Ukay, kalau seperti ini konsekuensi hukumnya akan seperti apa? Ya kalau terkait dengan adanya kartel ya, kalau nanti terbukti di persidangan itu ya akan dijatuhin hukuman kan pabrik-pabrik tersebut, ataupun
pihak-pihak terkait. Nah, yang sekarang ini kan yang perlu kita pikirkan bersama bagaimana sebenarnya minyak goreng itu bisa ada di pasar, jadi masyarakat tidak resah, dan juga kebijakan pemerintah berupa HET, DMO dan DPO itu bisa berjalan. Nah, kebijakan DMO itu kan sebenarnya bisa dikatakan memaksa para pelaku usaha untuk mengalokasikan produksi PO-nya ke pasar domestik kan, seperti itu. Nah, jangan pula ini menjadi alasan untuk menurunkan harga di tingkat petaninya. Karena itu tadi kan pemainnya di hulu tuh ada 2 ya, selain korporasi dan juga ada petani. Jadi pastikan bahwa itu disuplai aja oleh perusahaan perkebunan besar yang 20 itu. Jadi sehingga tidak mempengaruhi harga di tingkat petani yang memang sedang bagus gitu ya. Oke, apa jangan-jangan DMO dan DPO-nya ini kekecilan persentasenya, minta digedein gitu biar stoknya juga bisa lebih banyak? Bisa nggak gitu? Ya memang kan selama ini kan ya itu kan hitungan pemerintah itu udah saya pikir juga udah cukup ya. Karena memang CPO itu mayoritas diekspor. Di satu sisi kan ini sebagai sumber penghasil devisa juga, tapi di satu sisi lain juga harus memperhatikan pasar domestik. Artinya kan bagi si perkebunan besar ini tidak rugi sebenarnya. Dia kan sudah menikmati juga harga CPO ketika dia mengekspor ya. Dan dia mensuplai pabriknya sendiri. Ini bukan juga mayoritas ini kan terintegrasi juga. Artinya dia juga harus memastikan bahwa industri minyak gorengnya harus tetap hidup kan. Kalau enggak kan nanti dia sendiri yang rugi sebenarnya. Nah, oleh karena itu yang terpenting itu kebijakan pemerintah ini harus bisa dijalankan, DMO sama DPO itu, HET itu. Nah, apa ini kuncinya? Ya tinggal penegakan hukum aja dari pihak aparat hukum untuk agar kebijakan tersebut ini bisa dijalankan ya, tegak gitu. KPPU pasti juga terus menginvestigasi begitu ya, kalau memang kemudian ada celah-celah hukum yang disalahgunakan gitu ya untuk memonopoli harga minyak goreng, khususnya dengan kebijakan yang berlaku besok. Kita lihat Bang Abdullah besok seperti apa kemudian implementasinya ya, dan sambil juga memantau bagaimana KPPU juga bekerja untuk biar minyak goreng ini nggak digoreng terus gitu ya. Terima kasih Bang Abdullah sudah bergabung dengan kita dan juga Bang Ukay sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newscast malam ini. Salam sehat. Terima kasih Pak Ukay. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sejumlah aktivitas penting dilakukan untuk mempersiapkan sirkuit Mandalika sebagai ajang MotoGP bulan depan. CNN Indonesia Newscast segera kembali.